Bab 135 Bab 2255, kembalinya yang telah lama dinantikan bagian 4. Kabut abu-abu muda yang menyesakkan dari abis berputar dan melilit seperti ular tua, sementara angin dingin yang samar mengguncang pohon-pohon besar yang keriput, memberikan udara jejak nostalgia yang sunyi. Di luar angin yang sesekali bertiup, udara abis terasa hening tak wajar. Berbeda dengan siang dan malam sebelumnya, ketika pertempuran tanpa henti dan perjuangan mati-matian untuk bertahan hidup bergema di setiap sudut abis, hari ini, keheningan yang mutlak dan mendalam merajalela. Dari kerajaan ilahi yang agung hingga ke pelosok terpencil di tanah-tanah bertahan hidup, kegaduhan yang mengerikan telah berakhir. Hanya raungan primal binatang abisal dan ratapan memilukan hantu abisal di laut kabut tak berujung yang benar-benar memecah keheningan universal. Keheningan mendalam ini hadir karena satu alasan tunggal yang monumental. Jutaan demi jutaan sosok, seluruh penghuni abis, telah berkumpul di gerbang suci di hadapan tanah suci. Banyak kapal mendalam berlabuh dalam formasi hening dan penuh harap di bawah langit kelabu abadi yang menyesakkan. Hari ini adalah hari pembebasan mutlak, keberangkatan terakhir menuju tanah suci abadi dari kekacauan primal. Suasana dipenuhi kegembiraan yang meluap-luap, kebahagiaan tak terkira, dan mimpi harapan yang membara, nyaris mengigau. Setiap makhluk menantikan kedatangan para dewa tertinggi yang akan menuntun mereka keluar dari alam terkutuk dan korosif ini. Namun, jurang emosi yang mengerikan memisahkan masa di luar dari kekuatan-kekuatan di dalam. Sementara penduduk abis dengan cemas menunggu kedatangan tuan mereka, di dalam kesucian tanah suci yang tenang, setiap makhluk, dari para penguasa alam terbatas ilahi hingga para dewa sejati kuno yang lumpuh, diliputi sepenuhnya oleh ketakutan yang sangat rumit dan melumpuhkan. Ketika seorang kultivator mencapai puncak kekuatan mendalam, tidur hanyalah sebuah pilihan, dan mimpi sejati adalah fenomena yang semakin langka. Namun, tepat pada saat ini, makhluk-makhluk agung yang luar biasa kuat ini semua berharap dengan segenap jiwa mereka yang terguncang bahwa kebenaran mengerikan yang mereka saksikan kemarin hanyalah mimpi buruk yang absurd dan singkat. Sebuah mimpi yang menyedihkan, agar mereka bisa bangun begitu saja, sebuah bayangan palsu, agar mimpi buruk itu tetap selamanya terkurung dalam penjara mimpi yang ilusif. Tak heran Kaisar Yunce tiba-tiba menyelesaikan dendamnya yang amat besar dengan abis. Tak heran ia mampu menyingkirkan rasa sakit dan permusuhan yang mendalam dan membakar jiwa yang ditimpakan abis kepadanya. Tak heran seluruh pikirannya telah bergeser dari lintasan kehancuran total menjadi lintasan kebajikan tertinggi. Semua itu karena alasan itu. Semua itu karena kebenaran mengerikan dan tak terlihat yang disaksikan Dewi Qianye Yinger. Seandainya Qianye Yinger tidak turun ke abis, akhir yang tak terelakkan bagi Yunce dan seluruh alam semesta adalah kehancuran total. Namun, seluruh takdir abis, dan mungkin bahkan primal chaos, telah berubah total. Semua karena tindakan seorang wanita. Tidak. Itu karena keputusan orang-orang di tanah suci abadi. Baru kemarin, para petinggi abis dilahap oleh mimpi gemilang sang legenda, tanah suci abadi. Tanah yang dijanjikan bebas dari korosi debu abisal yang melumpuhkan. Alam tempat rentang hidup mereka akan terbentang tanpa batas selama jutaan tahun. Tempat tunggal di mana setiap makhluk akhirnya bisa merasakan kebebasan sejati. Namun, bahkan sebelum mereka sempat melangkahkan kaki ke alam suci ini, sebuah kebenaran yang kejam dan tak terelakkan telah dilemparkan dengan keras ke wajah mereka. Setelah perbincangan yang panjang dan intens, perkenalan resmi wajah-wajah baru, dan pengungkapan mengejutkan atas identitas, latar belakang, serta kisah rumit yang seakan berlangsung selamanya, semua itu terjadi sebelum Kaisar Yun dan Dewi memperlihatkan ingatan mereka kepada semua orang, menjerumuskan para dewa dan makhluk tertinggi yang berkumpul ke dalam mimpi buruk mereka yang paling gelap. Kesimpulan yang dicapai sungguh unik dan mengerikan. Makhluk, atau makhluk-makhluk, yang dengan keras menerobos tembok kekacauan primordial dan memasuki tanah suci abadi hampir dapat dipastikan adalah iblis sejati kuno, atau mungkin, bahkan Kaisar Iblis penghancur surga sendiri. Berdasarkan ingatan mengerikan yang ditunjukkan Kaisar Yun, jika pasukan yang kembali hanyalah Kaisar Iblis itu sendiri, peluang mereka untuk bertahan hidup sangat tinggi. Setidaknya, ia memiliki akal sehat, dan hubungan Kaisar yang terjalin dan bersahabat dengan Kaisar Iblis merupakan faktor monumental yang meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup secara eksponensial. Namun, kebenaran gelapnya adalah ini, jika sebaliknya, jumlah dewa iblis sebenarnya mendekati 100. Dan fakta bahwa para dewa iblis primordial ini telah bertahan dalam kekacauan yang bermusuhan di luar kekacauan primal selama jutaan tahun berarti satu hal, kekuatan mereka yang luar biasa memastikan mereka semua, tanpa terkecuali, adalah iblis sejati kuno. Dengan kekuatan kolektif abis saat ini, jumlah dewa sejati dan dewa sejati kuno yang mereka miliki bahkan tidak seperlima dari jumlah musuh yang mengerikan. Bagaimana mungkin mereka bisa berperang melawan ketidakseimbangan yang begitu absolut dan primordial? Namun, ketakutan yang lebih kelam muncul dari aura primal yang terdeteksi sang dewi. Apa sebenarnya itu?
Bagaimana jika ancaman itu adalah sesuatu yang sama sekali berbeda? Sesuatu yang berada di luar pengetahuan purba, warisan, dan primordial setiap makhluk di seluruh kekacauan primal. Sesuatu yang sepenuhnya transenden. Jika itu benar, bagaimana mungkin mereka bisa membayangkan cara untuk melawannya? Jika kebenaran mengerikan itu benar, itu adalah mimpi buruk yang melampaui semua batasan kekuasaan dan kesetiaan. Bagaimana dengan pilihan mereka untuk tidak pergi ke Tanah Suci Abadi? Jalan itu telah disegel. Abyss sendiri tampak runtuh. Sebuah takdir yang disegel oleh keberadaan Kretle yang panjang dan melanggar hukum, yang diciptakan oleh Raja Abyssal untuk Pan Xiaodi kesayangannya. Tinggal di sini bukanlah pilihan karena langit bisa runtuh bahkan sekarang. Mereka tidak punya pilihan lain lagi. Tentu saja, ketakutan mereka yang begitu hebat tak lebih dari sekadar kepanikan dan pikiran berlebihan dari orang-orang yang pikirannya sudah hancur. Dan mungkin bencana apapun yang sedang terjadi di Tanah Suci Abadi itu sama sekali berbeda dari ketakutan mereka. Akan tetapi, tidak peduli gejolak batin setiap makhluk yang berkumpul, satu hal tidak dapat disangkal, Abyss, yang pernah menjadi sumber keputusasaan dan ancaman bagi Tanah Suci Abadi, kini telah menjadi satu-satunya harapan bagi seluruh dunia, harapan tunggal mereka yang mengerikan untuk terbebas dari mimpi buruk universal yang dibagi bersama. Apakah kau benar-benar yakin tentang keputusan ini? Dalam kegelapan laut kabut tak berujung yang pekat dan mencekam, di wilayah terdalam dan paling purba di mana bahkan auman binatang abisal yang sunyi dan ratapan hantu abisal tak dapat menembusnya, suara Yunce akhirnya terdengar. Suaranya berat, penuh dengan kepastian, seolah-olah ia telah mengajukan pertanyaan yang menyakitkan itu berkali-kali sebelumnya. Kaisar Yun, kau akan mengerahkan seluruh kekuatanmu, bukan? Suara Hua Qingying yang tenang dan mantap memecah keheningan saat ia menjawab, tekadnya tak tergoyahkan. Keputusanku mutlak, kau tak perlu lagi membuang kata-kata yang dalam untuk mencoba membujukku. Dengan pernyataan terakhir itu, ia memejamkan mata dengan tenang, sepenuhnya bersiap untuk pengorbanan besar yang akan datang. Terima kasih, Bibi Qingying. Yunce akhirnya berbicara setelah keheningan yang panjang dan menggema. Kali ini, gelar itu tulus, terucap dari lubuk hatinya yang paling dalam. Ia memahami betapa besar pengorbanan yang dilakukan Hua Qingying. Meskipun ia tahu, dengan kejelasan yang mencekam, bahwa persembahan terakhir ini semata-mata untuk Caili tercinta. Rasa terima kasihnya terpatri selamanya. Ia akan selamanya berhutang budi. Setelah jeda yang menegangkan dan penuh rasa ingin tahu, suaranya kembali, lembut namun penuh perintah yang putus asa. Cukup, jaga Caili untukku. Jangan biarkan dia menangis lagi. Petik 2. Aku akan. Seru Yunce. Suaranya kini dipenuhi janji yang teguh dan tak tergoyahkan. Dengan satu pikiran yang agung, energi primordial di sekitarnya, energi yang begitu murni dan dahsyat hingga jauh melampaui semua energi mendalam di seluruh Abyss, langsung berputar dan mengembun menjadi pusaran badai raksasa. Dengan sisa-sisa keraguan yang tercabut dari benaknya, Yunce tanpa ampun mengarahkan kekuatan dahsyat itu ke dalam tubuh halus Hua Qingying, menyebabkan kultivasi latennya meraung keras hingga hidup. Gemuruh, guntur yang memekakkan telinga dan dalam mengguncang kehampaan terdalam. Aura Hua Qingying, yang sudah berada di ambang puncak alam ilahi terbatas, melonjak hebat menuju langit gelap saat pusaran energi mendalam yang kolosal diarahkan secara brutal ke dalam dirinya. Setiap pintu masuk yang dalam, setiap meridian, dan setiap sel di dalam dirinya menjerit dalam protes yang menyakitkan, mengalami suntikan kekuatan murni yang dahsyat yang melampaui apapun yang pernah dikenalnya. Aduh, erangan kecil yang tertahan kesakitan keluar dari bibirnya sebelum ia langsung menggigit lidahnya, memaksanya fokus menyalurkan energi raksasa yang luar biasa. Satu-satunya tujuan mutlaknya jelas, menghancurkan belenggu fananya tanpa ampun dan memaksa terobosan ke alam dewa yang tak terbatas. Sebagai anak ajaib terkuat dari seluruh generasi anak ilahi sebelumnya, dialah yang paling dekat dalam menghancurkan belenggu kematian yang mendalam dan naik ke dewa sejati. Namun, betapapun kejamnya ia mendesak, betapapun putus asanya ia mendesak, penghalang terakhir tetap tak tertembus selamanya. Kegagalan itu bukan karena kurangnya tekad yang kuat atau basis kultivasi yang kurang memadai, melainkan karena sesuatu yang sama sekali berbeda, energi Abyss yang begitu dalam. Alasan mutlak mengapa tidak ada Tuhan sejati yang lahir di Abyss selama sejuta tahun terakhir adalah karena hukum surgawi Abyss itu sendiri telah menurun, menjadi jauh lebih lemah daripada kekuatannya di era primordial. Meskipun hukum surgawi Abyss saat ini jauh lebih kuat daripada hukum surgawi alam dewa saat ini, dibandingkan dengan era kuno yang agung, hukum surgawi itu masih sangat tidak memadai. Namun, ini hanya berlaku untuk tanah-tanah kehidupan yang rusak. Di sini, di kedalaman laut kabut tak berujung yang paling mengerikan, di hadapan gerbang sumur samsara yang sangat besar dan tersembunyi, energi yang amat dalam itu memiliki kemurnian primordial yang sama tak tersentuhnya seperti di era primordial.
Inilah rahasia kemampuan Kaisar Yunce yang menantang surga untuk tampaknya mengubah Xia Qingyue dan yang lainnya menjadi dewa sejati. Begitulah caranya dia mampu dengan kejam mendorong muridnya dan orang-orang yang dicintainya ke ketinggian baru yang mengerikan, yang memungkinkan mereka menyentuh dan bahkan mencapai alam suci dewa sejati kuno. Ia bertindak sebagai medium tertinggi dan berdaulat, menghubungkan mereka semua secara langsung ke bentuk energi primordial mendalam yang paling murni ini sekaligus melindungi mereka dari kepadatan debu abisal yang menghancurkan dan korosif. Tentu saja, tidak semua kultivator, tidak peduli ambisi mereka, memiliki akar mendalam bawaan untuk menghancurkan batas mereka dan menjadi dewa. Tapi bagaimana dengan Hua Qingying? Jika dia tidak memiliki kualifikasi mutlak untuk ketuhanan sejati, maka tak seorang pun di seluruh abis bisa berharap untuk memilikinya. Bagi para kultivator agung, sehari hanyalah kilatan cahaya yang tak berarti. Namun, hari ini, dengan semua makhluk hidup di abis telah berkumpul sejak kemarin, tanpa menyisakan satu jiwa pun di sudut terpencil alam semesta yang luas ini, hari terakhir ini terasa sangat panjang dan mengerikan. Setiap menit, setiap detik, adalah keabadian yang mendalam saat jantung mereka berdebar kencang menantikan kedatangan Tuhan mereka. Dari fajar yang paling awal, melalui keheningan siang bolong, dan akhirnya, saat jantung mereka berdebar dan demam mimpi harapan mencapai puncaknya, cahaya hari mulai meredup secara perlahan dan menyakitkan. Gemuruh, gerbang agung tanah suci akhirnya terbuka dengan suara gemuruh yang menggelegar. Ratusan sosok seketika muncul. Seberkas cahaya terang menyilaukan melesat menuju 6 kapal mendalam paling depan. Kapal-kapal mendalam terkemuka ini telah diisi oleh para kultivator yang memiliki kekuatan mendalam tertinggi di seluruh dunia abis. Tetapi dengan kemunculan tiba-tiba dan kolektif dari individu-individu baru yang kuat ini, kekuatan mendalam keseluruhan dari garda depan langsung melambung ke ketinggian yang mengerikan dan absolut. Siapa lagi kalau bukan para tetua yang terhormat, penguasa alam terbatas ilahi, para tetua kerajaan ilahi, dan mantan bupati ilahi sendiri. Begitu para tetua dan mantan bupati muncul di kapal, setelah menerima penghormatan penuh hormat dari kerumunan di sekitarnya, mereka langsung menatap langit luas yang menyesakkan. Makhluk-makhluk kuat ini, entitas yang tak berhak disentuh oleh mayoritas penduduk abis, langsung berlutut. Tepat ketika orang-orang yang berkumpul bertanya-tanya dalam kebingungan yang tercengang mengapa para pemimpin mereka yang terhormat berlutut, 11 sinar cahaya ilahi yang menyilaukan tiba-tiba melesat keluar dari gerbang tanah suci. Saat ke-11 cahaya ilahi ini muncul di langit, udara, kapal-kapal, dan dunia itu sendiri tampak bergetar, seketika menyerah saat aura ilahi yang dahsyat dan menghancurkan menyebar, menyelimuti dan menekan seluruh alam. Dewa-dewa, itu para tuan, kami menyambut para regens ilahi dan para imam besar Tuhan dan yang ilahi. Seruan teriakan yang dahsyat meledak satu demi satu, saat seluruh penduduk yang berkumpul, jutaan jiwa, secara bersamaan bersujud. Mereka yang ada di garda terdepan, jajaran atas abis yang sesungguhnya, langsung menyadari kekuatan absolut yang mengerikan itu. Siapa lagi ke-11 cahaya cemerlang ini kalau bukan para dewa dan dewa sejati kuno itu sendiri? Bahkan pembudidaya biasa, yang tidak pernah bisa berharap untuk mengenali Tuhan yang individual, tidak mungkin gagal mengenali penindasan utama, alamiah dan kedaulatan absolut yang hanya dipancarkan oleh makhluk-makhluk pada tingkatan terdalam yang paling tinggi. 11 cahaya cemerlang membumbung ke langit yang gelap, cahayanya yang menyilaukan membumbung tinggi membentuk jalur surgawi yang berkilauan. Saat cahaya meredup, 11 sosok agung terungkap. Dari kiri, 3 imam besar yang agung, Meng Jianxi, dan dewa kembar yang tangguh adalah yang pertama muncul, dan seketika, mereka pun berlutut. Meskipun aura ketuhanan dari sosok-sosok yang berlutut itu begitu kuat dan berwibawa, tak seorang pun menatap mereka. Setiap mata dari jutaan jiwa tertuju sepenuhnya ke sisi lain jalan surgawi. Di sana berdiri Sensi, Qianye, Yinger, dan Hua Caili. Meskipun ketiga dewi yang tak tertandingi itu dengan hormat menutupi wajah mereka dengan topeng-topeng yang dalam, sosok mereka sendiri bagaikan 3 pedang dewa, yang dengan ganas menusuk hati dan jiwa setiap penonton, membuat mereka tak mampu berpaling. Mengikuti ketiga dewi tersebut berdirilah Pan Buang dan dewa sejati yang baru naik tahta, Bupati ilahi dari kerajaan ilahi burung vermilion yang telah dipulihkan, Shen Wuqing. Namun, sebuah ruang luas yang disengaja dibiarkan terbuka di antara Hua Caili dan Pan Buang, ruang suci yang diperuntukkan bagi satu sosok lain. Hua Caili melirik sekilas penuh kerinduan ke arah ruang kosong itu sebelum perlahan mengalihkan tatapannya yang indah ke langit tertinggi, menunggunya. Bahkan tanpa mengangkat satu jari pun, aura kolektif dan berdaulat yang terpancar dari para makhluk ilahi yang baru terungkap ini sudah cukup untuk sepenuhnya menekan dan memerintah setiap jiwa yang hidup di dunia. Namun, pada saat ini, semua entitas agung dan mulia ini dengan sabar dan penuh hormat menunggu kedatangan Tuhan mereka yang sejati. Di atas kapal komando milik kerajaan ilahi pemecah langit, Hua Fuchen berlutut di garis depan, tinjunya yang perkasa terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya berkilau putih.
Tatapannya terpaku, penuh penderitaan, pada ruang kosong yang disediakan antara Pan Buang dan putri kesayangannya, Hua Caili. King Ying, gumamnya. Sarafnya yang dalam meregang hingga batasnya yang absolut dan tak tertahankan. Meskipun ia telah berkali-kali menegaskan kepada putrinya bahwa di bawah bimbingan langsung Kaisar Yunce, terobosan King Ying ke alam dewa sejati adalah jaminan mutlak, tetapi bagaimana mungkin ia bisa menyingkirkan kekhawatiran yang mendalam dan mencekam ini? Setiap dewa yang hadir saat ini adalah sosok dari era primordial atau seseorang yang telah menggunakan sumber dewa untuk naik. Hanya Yunce dan permaisuri ilahinya, Xia King Yue, yang berhasil menembus batas dan naik ke alam dewa hanya dengan kekuatan mengerikan mereka sendiri. Kekuatan mutlak Yunce dan warisan ilahinya yang terkenal bukan lagi rahasia, pendakiannya menuju dewa sejati hanyalah masalah waktu dan jalan saja. Xia King Yue, yang memiliki tubuh indah 9 dunia mendalam yang legendaris dan hati kaca berkilau, memiliki dasar kosmik alami untuk ketuhanan sejati, kecepatannya hanya dipercepat oleh bantuan Kaisar. Tapi adiknya, King Ying tidak memiliki kelebihan yang menantang surga itu. Saat ini, Hua Fuchen diliputi oleh kepastian yang gelap dan melumpuhkan. Kekhawatirannya yang mendalam akan keselamatannya adalah yang terpenting. Bahkan jika orang yang membimbingnya melalui kedalaman tertinggi adalah Kaisar Yunce sendiri. Gemuruh. Namun, saat kegelisahannya mencapai puncaknya, suara guntur yang dahsyat bergema di seluruh abis yang luas. Saat aura pedang yang menusuk dan dahsyat merobek kehampaan dengan kecepatan yang mengerikan dan tak terbayangkan. Ketajaman aura yang tajam dan tajam dengan dahsyat memecah kesurupan jutaan orang yang berkumpul, yang merasakan tubuh dan jiwa mereka diiris-iris dengan menyakitkan. Secepat rasa sakit itu dimulai, 3 imam besar langsung mengangkat tangan mereka, dan sensasi mengerikan itu pun lenyap. King Ying, Bibi, begitu aura baru yang mengerikan itu muncul, segelintir orang yang mengenalnya langsung mengenali tanda yang begitu dalam. Sementara segelintir orang yang terinformasi dengan cepat menerima kenyataan yang begitu dalam, mereka yang tidak memahami situasinya langsung terjerumus ke dalam hiruk-pikuk yang kacau. Dewa sejati, di atas kapal komando kerajaan ilahi penenun mimpi, Meng Kongchan yang tertegun tanpa sadar meraung. Suaranya penuh dengan ketidakpercayaan saat ia merasakan kekuatan yang murni dan tak terbatas. Bagaimana? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tuan Peri Pedang, dia, dewa yang benar. Seruan dan teriakan keterkejutan yang mendalam meledak di seluruh barisan depan kapal-kapal besar. BOOOMMMMM. Jarak yang mengerikan itu langsung tertutup. Ketajaman aura pedang yang luar biasa memuncak dalam ledakan terakhir yang menghancurkan. Dan sesosok tubuh muncul di hadapan jutaan orang. Aura mengerikannya langsung surut. Begitu aura mendalamnya menghilang, para kultivator yang lebih lemah akhirnya bisa melihat wujud aslinya. Dan sosok ilahinya langsung terpatri di hati dan jiwa setiap penonton. Ia mengenakan jubah biru sederhana namun elegan yang membentang hingga ke mata kaki. Rambutnya berwarna biru tua yang tergerai, selembut air murni. Dan satu-satunya hiasan hanyalah selempang biru senada yang melingkari pinggang rampingnya. Ia tak mengenakan sedikit pun perhiasan atau riasan, penampilannya sesederhana mungkin. Namun, terlepas dari kesederhanaannya yang tampak fana, aura yang kini menyelimutinya sama dinginnya dengan aura ilahi para dewa yang hadir saat itu. Pendakian Hua King Ying ke jalan ilahi telah menyempurnakan penampilannya tanpa ampun, mengubah penampilannya yang polos menjadi kecantikan yang tak tertandingi. Sebagai anggota abis sejati pertama yang berhasil masuk ke alam ilahi hanya dengan kekuatannya sendiri yang menantang surga, dia akhirnya menjadi secantik keponakannya, dewa sejati Hua Caili. Dan yang paling mendalam dari semuanya, dulu, matanya sedingin es yang absolut dan mengerikan, kekosongan yang tak berani ditatap terlalu lama. Namun, kini, kehangatan yang halus dan mendalam serta jejak emosi yang nyata akhirnya terpancar darinya saat ia memandang penduduk yang memohon di bawah dan para dewa perkasa yang berlutut di atas. Kemudian, dengan membungkuk hormat kepada para pendeta tinggi dan mengangguk penuh arti kepada para dewa lainnya yang berlutut, ia naik ke atas. Ia beristirahat tepat di tempat suci yang telah disediakan oleh keponakannya, Hua Caili, untuknya.